Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol di Wadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Tak ingin terjaring operasi Patu Jaya, puluhan pengendara motor yang melawan arah nekat berputar balik di Jalan Industri Kemayoran, Jakarta Pusat. Ditpol Airut Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan selam, open water, dan advance bagi personel Pol Airut Polda Maluku Utara. Kompol Jajang Mulyaman, Kaur Inti, Subit Tek Info Bitik Polda Banten, dengan ketulusan hati menolong nenek sebatang kara yang tinggal di rumah yang tak layak huni. Polda Jabar kembali menyampaikan perkembangan kasus penjualan bayi ke Singapura yang berhasil terbongkar dari awalnya pelaporan salah satu orang tua asal Kabupaten Bandung. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Resmawan, didampingi di Reskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menyampaikan bahwa orang tua yang melaporkan berasal dari Jalan Sumintapura, Desa Sulaiman, Margahayu, Kabupaten Bandung. Untuk update di kasus yang perdagangan orang ya, dalam hal ini adalah sindikat bayi. Rekan-rekan sekalian bahwa penyidik saat ini berkonsentrasi ya dari pengembangan 2 kasus yang kemarin timnya sudah berangkat. Yang pertama adalah tim yang berangkat ke Jakarta, di sana di mana kita telah mendapatkan informasi dari imigrasi bahwa saudari ya Lili atau alias Pupu ini datang dari Singapura ke Jakarta. Dan agenda settingnya mereka saat ini penyidik sedang mendalami apa yang disampaikan oleh saudari Lili dan Pupu ini ya, bersama dengan pendamping atau pengacaranya. Kemudian yang kedua, tim yang kemarin pulang dari Pontianak itu juga sebagian sudah ada kembali. Di sini yang kita dalami dari mereka adalah ada kemungkinan ya penambahan jumlah tersangka dari kasus yang sindikat bayi ini ya. Tidak hanya dari sindikat ini tetapi juga ada sindikat lain ya, ada pihak lain maksudnya, ada pihak lain yang indikasinya adalah pasal-pasal 5556 ya, turut serta membantu dan melakukan. Ya, tentu saja ini merupakan target kita. Kenapa? Untuk sejak tahun 2023 proses ini sudah berjalan lama dan itu mulus-mulus saja. Ya, tentu saja ada kaitan seperti itu. Ada kemungkinan apakah itu diadopsi oleh Singapura, orang-orang Singapura kemudian juga hanya sebagai tempat transit. Ya, kita memang masih belum sampai ke tahap itu. Ya, kita masih fokus kepada menyidik dari semua tersangka yang sudah kita dapatkan, kemudian ada pengembangan lagi dari kemungkinan adanya tambahan tersangka. Kita fokus ke situ, kemudian kita konfirmasi ya cukup banyak. Setelah itu baru nanti kita tetap ada komunikasi dengan negara lain di mana proses ini ada di Indonesia dan ada dari hasil penyidik ya. Pemeriksaan penyidik itu ada keterangan dari 4 tersangka ini menyampaikan ada kaitannya dengan pengadopsian di Singapura. Jadi masing-masing ini masih berdasarkan dari hasil ungkap dari penyidikan. Yang pasti kita harapkan yang bersangkutan ini, yang satu adalah sebagai perekrut ya, yang satu lagi adalah sindikat yang terkait dengan penampung ya, dan ini kita berharap mereka masih berdomisili di Indonesia saja ya, tidak ke luar negeri. Dan kita masih melakukan penyelidikan ya, pengejaran terhadap bersangkutan
Surat sudah kita layangkan, informasi juga sudah kita sampaikan. Ya, kita doakan untuk para penyidik ini untuk bisa mendapatkan yang bersangkutan. Dalam rangka menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease terus menggelar operasi Patuh Salawaku 2025. Brigpol Jens Patisina, personel Humas Polda Maluku akan memberikan informasi terkait operasi Patuh Salawaku 2025 bersama Ibtu Wahyu Sofyan, Amalia Pratama, Wakasat Lantas Polresta Ambon. Selamat siang pemirsa, melaporkan langsung dari kawasan Teluk Ambon, tepatnya di depan Jalan Insinyur M. Putuhena Rumah 3, di mana operasi Patuh Salawaku 2025 dilaksanakan. Sejak tadi pagi, Satlantas Polresta Ambon bersama dengan Pom AD melaksanakan razia kendaraan bermotor, tentu saja dengan pendekatan yang humanis namun tetap tegas. Dalam rangka menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sementara melaksanakan operasi Patuh Salawaku 2025 yang kini telah memasuki hari ke-10 pelaksanaannya. Operasi yang berlangsung sejak 14 Juli 2025 ini menyasar berbagai pelanggaran lalu lintas kasat mata yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan gangguan Kamseltib Charlantas seperti pengendara tanpa helm, kendaraan tanpa plat nomor, penggunaan knalpot brong, dan pelanggaran terhadap marka jalan dan rambu lalu lintas lainnya. Selain melakukan penindakan, petugas juga tampak membagikan brosur dan memberikan edukasi secara langsung kepada para pengendara tentang pentingnya tertib lalu lintas demi keselamatan bersama. Di hari ke-10 operasi Patuh Salawaku 2025 ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Terlihat pula personil Satlantas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease memberikan coklat kepada anak-anak sebagai wujud polisi sahabat anak. Pemirsa, saat ini sudah bersama saya Wakasat Lantas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibtu Wahyu. Selamat siang, Komandan, mohon izin. Selamat siang, Pak. Baik, Komandan, mohon izin dapat dijelaskan fokus utama dari operasi Patuh Salawaku 2025 ini seperti apa? Untuk fokus operasi Patuh Salawaku 2025 ini adalah terkait penindakan pelanggaran kasat mata, baik itu mulai dari tidak menggunakan helm, tidak melengkapi diri dengan keselamatan dalam berkendara, baik itu surat-surat SIM, STNK, maupun lampu kendaraan, serta kita juga menyasar pada over dimensi dan overloading atau outdoor. Baik. Demikian. Baik, mohon izin Bapak, untuk hari ke-10 ini sudah berapa jumlah pelanggaran yang ditemukan oleh Satlantas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sendiri dalam operasi ini, Pak? Untuk jumlah pelanggaran yang sudah kami laksanakan penindakan selama berjalannya operasi Patuh Salawaku 2025 ini adalah sebanyak 892 pelanggaran. Cukup besar ya, Pak ya? Ya, cukup besar. Ya. Namun dalam hal ini kita juga tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga melakukan teguran, serta kita melaksanakan kegiatan himbauan dan sosialisasi untuk tertib dalam berlalu lintas. Baik, terakhir Bapak, mohon izin dapat disampaikan himbauan Kamseltib Charlantas untuk masyarakat Kota Ambon seperti apa, Pak? Untuk himbauannya sendiri, utamanya bagi masyarakat, utamanya warga Ambon, adalah yang pertama adalah tertib dalam berlalu lintas. Yang kedua adalah melengkapi diri dengan keselamatan dalam berkendara, utamanya adalah helm yang utamanya juga bagi pengendara yang membonceng putra-putrinya yang mengantarkan anak putrinya sekolah, wajib menggunakan helm. Sehingga dengan kita mengutamakan keselamatan dalam berkendara, kita terhindar daripada kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatalitas tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Wakasat Lantas. Semoga kegiatan operasi Patuh ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Ambon. Baik pemirsa, tertib berlalu lintas bukan hanya kewajiban, namun juga kebutuhan utama untuk keselamatan dan keamanan seluruh masyarakat Kota Ambon. Dari Teluk Ambon, Brigpol Jens Patisina melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Satlantas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur menggelar operasi gabungan dan sosialisasi operasi Patuh Semeru 2025 di kawasan Simpang 3 Banyakan. Kegiatan ini merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Ngawi. Berbagai unsur lintas sektor turut dilibatkan dalam operasi ini, antara lain Lantas Polres Ngawi, Provos, Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, Yasara Haja, serta perwakilan dari Dispenda, menunjukkan sinergi yang kuat antar lembaga. Operasi gabungan ini tidak hanya berfokus pada penindakan represif,
namun secara khusus mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif. Petugas memberikan sosialisasi langsung kepada pengendara yang melintas, menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Meskipun demikian, pelanggaran lalu lintas kasat mata tetap ditindak secara tegas, namun tetap santun, serta menempelkan stiker kampanye keselamatan berlalu lintas pada kendaraan yang melintas sebagai upaya persuasif. Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika yang memimpin langsung kegiatan tersebut menyampaikan bahwa agenda ini merupakan bagian integral dari rangkaian Operasi Patuh Semeru 2025. Operasi berskala besar ini dijadwalkan secara langsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 14 hingga 27 Juli 2025 mencakup seluruh wilayah rawan pelanggaran di Kabupaten Ngawi. Tujuan Operasi Patuh Semeru 2025 adalah membangun kesadaran jangka panjang, bukan sekedar penindakan sesaat. Harapannya, angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas dapat ditekan semaksimal mungkin. Dengan semangat kolaboratif dan pendekatan yang humanis, Polres Ngawi berharap kegiatan ini dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tipcar Lantas yang kondusif di wilayah Kabupaten Ngawi. Dari Humas Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tak ingin terjaring operasi Patuh Jaya, puluhan pengendara motor yang melawan arah nekat berputar balik di Jalan Industri Kemayoran, Jakarta Pusat pada siang tadi. Meski berhasil lolos, namun aksi putar balik massal tersebut mengakibatkan seorang pemotor jatuh tersungkur. Sejumlah pengendara motor langsung putar balik saat mengetahui adanya operasi Patuh Jaya yang akan mereka lalui di Jalan Industri Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka memilih memutar balik karena sadar telah melakukan pelanggaran dengan melawan arah. Aksi putar balik massal itu mengakibatkan seorang pemotor jatuh tersungkur usai tersenggol. Petugas dan beberapa pengendara langsung memberikan pertolongan kepada pemotor apes tersebut. Meski banyak yang berhasil lolos, namun beberapa pemotor yang tak sempat kabur harus berhadapan dengan petugas. Sanksi tilang di tempat pun harus mereka terima, lantaran kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas. Selamat siang, kita laporkan dari Jakarta Pusat, khususnya di sekitaran Jalan Raja Wali. Pelanggaran roda 2 didominasi mereka tidak mau masang plat, baik plat depan ataupun plat belakang. Kadang ada juga yang ditutupi platnya. Bahkan ada yang dua-duanya platnya disimpan di dalam jok. Mungkin mereka untuk menghindari tertangkapnya etle ya. Nah, jadi mereka mencabut nomor plat serinya. Namun di sini sudah beberapa kendaraan yang kita tindak. Namun ada juga yang cukup kita peringatkan, plat motornya cukup dipasang kembali baik depan atau belakang. Setelah itu kita hanya peringatkan jangan diulangi lagi. Pelanggaran hari ini. Kalau untuk kita sita mungkin baru 4, namun hanya teguran mungkin sekitar 35 kendaraan yang kita tegur. Selain melawan arah, petugas juga menindak sejumlah pengendara yang kedapatan tidak memasang plat nomor kendaraan di bagian depan atau belakang. Pada razia Patuh Jaya kali ini, petugas berhasil menahan 4 unit sepeda motor karena tidak dilengkapi STNK serta menilang lebih dari 30 pengendara motor. Petugas mengimbau agar masyarakat tertib berlalu lintas untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polres Cirebon Kota mengamankan 2 orang perempuan tersangka dalam kasus penipuan berkedok arisan dan investasi perumahan bodong. Keduanya dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Cirebon Kota. Kedua tersangka berinisial TA warga Kecamatan Kepatekan, Kabupaten Cirebon, dan DL warga Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar didampingi Kasat Reskrim AKP Fajri Ameli Putra dan Kasih Humas AKP M Haris Hermanto mengatakan tersangka TA telah menipu puluhan korbannya dengan iming-iming keuntungan besar dari program arisan bodong atau titip dana. Menurut Kapolres,
tersangka TA ditangkap di Semarang dengan total kerugian yang diderita nasabah mencapai 808 juta rupiah. Jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah mengingat belum semua korban yang melapor. Sementara untuk tersangka DL melakukan penipuan dengan modus berinvestasi proyek perumahan. Namun setelah dana terkumpul, para korban tidak mendapatkan keuntungan yang dijanjikan. Uang tersebut justru digunakan tersangka untuk keperluan pribadi dan digunakan untuk memutarkan uang tersebut untuk menutupi korban lainnya. Tersangka diamankan saat berada di salah satu mal di kota Cirebon. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 1,5 miliar. Ya kalau dari kasus yang kita tanganin ini ya, karena memang si korban ya kepada pelaku ini kan dikenalkan ya, ada pihak ketiga yang memperkenalkan antara korban dan pelaku. Kemudian si pelaku ini menawarkan keuntungan ini yang besar. Kemudian juga waktunya juga singkat ya. Kalau kita lihat ini dalam waktu 1 minggu paling lama akan dikembalikan modalnya. Nah ini sehingga jadi teriming-iming ya, jadi tergiur ya untuk korban ini terhadap keuntungan yang besar tersebut. Bidang usahanya apa sih tadi? Proyek perumahan. Kalau kasus yang ini proyek perumahan. Ini menawarkan beragam. Jadi dari berapa modal yang ditanamkan. Kapolres mengimbau kepada masyarakat untuk tidak cepat percaya kepada yang menawarkan investasi dengan keuntungan besar yang tidak masuk akal. Dari Humas Polres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.